Selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mahasiswa program studi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai dalam mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 2 bersama saya Insinyur Ayu Putu Utari Partami Lestari STMT. Pada hari ini, pertemuan ke-7, kita akan membahas berdiskusi mengenai struktur atas atau upper structure dari sebuah bangunan. Terdiri dari apa saja? Jadi sebelumnya saya mengingatkan kembali mengenai definisi dari kata konstruksi. Jadi istilah konstruksi itu tidak lepas dari struktur yang kali ini saya akan bicarakan. Jadi konstruksi itu berasal dari bahasa Inggris construction, artinya membangun. Disebutkan istilah tersebut dalam konteks bangunan berarti adalah cara atau teknik untuk mendirikan bangunan agar memenuhi syarat yang kuat, awet, indah, fungsional, namun juga tetap ekonomis. Kalau di arsitektur, konstruksi ini ada hubungannya dengan detail deh. Jadi hubungan antara bagian atap dengan bagian dinding, jadi dua buah struktur yang berbeda itu punya konstruksi yang khusus, yaitu kita sebut sebagai balok, ring balok gitu ya. Begitu juga dengan hubungan antara struktur di bagian bawah yaitu pondasi dengan struktur di bagian tengah yaitu adalah dinding, perlu konstruksi khusus yaitu sloop dan seterusnya. Kita lanjutkan lagi hal-hal yang kamu bisa rancang dan rencanakan nanti sebagai sarjana teknik sipil itu mulai dari bangunan tempat tinggal, jalan raya, jembatan, bendungan, hingga bandara sekalipun. Sangat luas. Lalu tadi juga sudah disebutkan pada pengertiannya bahwa konstruksi yang baik itu punya paling tidak 5 syarat, yaitu kuat dan awet, fungsional juga, berfungsi dengan baik ya. Lalu dia tampilannya indah, tidak merusak dari bangunan. Syarat yang keempat higienis, dan yang terakhir adalah tetap ekonomis. Kemudian ada istilah lain dalam konstruksi, yaitu sistem bangunan. Sistem bangunan ini adalah susunan bagian yang saling berhubungan, saling bergantung satu sama lain, sehingga bisa membentuk kesatuan kompleks, kumpulan ya, yang bisa menjadi satu fungsi. Dan bangunan dapat diartikan sebagai wujud fisik dari kumpulan sistem dan subsistem yang saling berhubungan. Mereka saling menopang, saling bergantung satu sama lain ya, sehingga membentuk bangunan. Dia berhubungan, terkoordinasi, terintegrasi, sekaligus tidak hanya dalam wujud 2 dimensi tetapi juga wujud 3 dimensi, serta juga membentuk organisasi spasial secara utuh. Artinya sebuah kolom tidak bisa hanya kolom saja yang membentuk dari bangunan, tetapi dia perlu bantuan dari balok, baik balok induk maupun balok anak. Dia perlu bantuan dari plat lantai, dia perlu bantuan dari stup, dia perlu bantuan dari pondasi, dan seterusnya. Semuanya ini bersinergi membentuk sistem bangunan. Sistem struktural sendiri adalah definisi bangunan yang dirancang dan dikonstruksi yang dapat menyokong dan menyalurkan gaya gravitasi dan beban lateral ke tanah, momen nol ya, dengan aman tanpa melampaui beban yang diizinkan atau yang dapat ditanggung oleh bagian sistem itu sendiri. Jadi bagaimana sistem bangunan bisa menolkan gaya, baik gaya lateral ataupun gaya langsung ke tanah, sehingga bangunan itu dapat berfungsi dengan normal. Ada beberapa bagian dari sistem struktural, ada yang menyebutnya membagi 3, ada juga yang menyebutnya membaginya menjadi 2 saja. Di sini disebutkan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah struktur bawah, itu adalah struktur dasar yang membentuk fondasi sebuah bangunan. Minggu lalu sudah dijelaskan. Dan struktur atas ini adalah bagian gedung yang berada di atas muka tanah. Jadi semua yang ada di muka tanah. Jadi kalau misalnya kamu bikin basement, punya dinding, bukan berarti dindingnya basement itu adalah struktur atas ya, karena basementnya ada di bawah. Jadi dia menjadi struktur bawah. Semua yang ada di atas tanah, permukaan tanah itu menjadi struktur atas, sedangkan sebaliknya yang ada di bawah tanah
itu menjadi struktur bawah apapun bentuknya, seperti itu seharusnya menurut SNI tahun 2002. Tetapi secara umum struktur atas terdiri dari kolom, plat, balok, dinding geser jika ada, dan tangga. Bahkan di sini disebutkan bahwa tangga adalah bagian dari sistem struktur dan semuanya punya peran yang penting. Saya akan mulai menjelaskan mengenai slope. Kenapa saya jelaskan tentang slope? Karena ada slope yang diletakkan, kembali lagi ke definisi sistem struktur, bahwa ada yang diletakkan di atas permukaan, jadi sehingga dia menjadi bagian dari sistem struktur bagian atas. Definisi slope itu adalah beton bertulang yang diletakkan secara horizontal yang berada di atas pondasi. Slope berguna untuk meratakan beban yang diterima oleh kolom menuju pondasi, sehingga ketika beban terjadi dan ada yang diterima oleh kolom, maka akan dia tersebar merata pada seluruh pondasi. Jadi tugasnya dia itu untuk menerima dan menyebarkannya secara merata pada pondasi, sehingga tidak terjadi penurunan pondasi atau pergerakan yang akan mengakibatkan dinding bangunan itu retak atau pecah. Selain itu, slope juga adalah berfungsi sebagai pengikat antara dinding pondasi dan kolom. Kolom didefinisikan sebagai batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Jadi di atas ada balok, di bawah ada slope, di tengah-tengahnya ada kolom sebagai sistem struktur yang menyambungkan keduanya. Kolom adalah elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga ketika terjadi keruntuhan kolom, itu adalah lokasi kritis yang juga akan menyebabkan runtuhnya bangunan yang bersangkutan, sehingga jadi terjadi baik runtuh lokal maupun runtuh total. Tapi semua struktur saya pikir penting ya, apapun yang terjadi, misalnya ada keruntuhan pada balok juga penting, sama pentingnya dengan keruntuhan pada kolom. Cuman memang yang sering terjadi adalah keruntuhan pada kolom, karena dia tugasnya agak sedikit lebih berat daripada yang lain ya, jadi dia sistemnya tekan. Menurut SNI tahun 91, kolom itu didefinisikan sebagai komponen struktur yang tugas utamanya menyangga beban aksial atau beban tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang, paling tidak berukuran 3 kali dimensi lateral yang terkecil. Seperti contoh pada gambar saya di sebelah, ilustrasi bagaimana kolom yang biasanya yang umum digunakan itu di Indonesia adalah kolom beton bertulang. Jadi keduanya ya, baik beton maupun tulang, ini kan besi ya yang menjadi tulangan, itu mampu mendistribusikan beban lebih baik dibandingkan misalnya hanya satu material saja. Lalu yang di bawah itu adalah detail dari hubungan kolom dan balok yang di atasnya ya, jadi detail pembesian tulangan pada kolom dan balok, dan ini tampilannya seperti itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolom itu adalah pilar. Jadi kalau di arsitek juga kadang disebutkan sebagai pilar yang tugasnya menyangga dan terbuat dari beton yang bertulang dengan besi. Kalau di Indonesia seperti itu. Lalu ada ahli yang menyatakan bahwa kolom itu adalah struktur tekan dengan tugas yang sangat penting, sehingga keruntuhan pada kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai dan runtuhnya bangunan secara total, seperti pernyataan sebelumnya. Fungsi kolom itu adalah penerus beban ke seluruh beban bangunan ke pondasi. Tadi umpamakan kolom itu adalah rangka tubuh manusia, kerangka kita yang memastikan bangunan itu bisa berdiri. Kolom termasuk struktur utama yang bisa meneruskan berat bangunan dan beban lain. Contoh beban lain itu adalah beban hidup dan beban angin. Kolom berfungsi agar bangunan tidak mudah roboh. Beban bangunan yang dimulai dari atap lalu diteruskan ke kolom, kemudian yang diterima dari kolom didistribusikan merata ke permukaan tanah di bawahnya. Kesimpulannya adalah bangunan akan aman dari kerusakan bila sebagian besar kolom dan jenis pondasinya sesuai dengan perhitungan. Selain itu juga harus memperhatikan kondisi tanah, apakah sudah siap benar-benar menerima beban dari pondasi ya.
Kolom menerima beban dan meneruskan ke pondasi. Karena itu pondasi juga harus kuat, harus pilih tepat. Selain juga mau pemilihan pondasi kan berdasarkan beban dan berdasarkan daya dukung tanah ya. Terutama untuk konstruksi bangunan bertingkat dan harus sondir ya untuk memeriksa kedalaman tanah agar tidak terjadi tanah ambles atau gempa. Dan ketika pun itu terjadi, bangunan masih mempunyai waktu jeda bagi orang yang ada di dalamnya beraktivitas untuk menyelamatkan diri. Di Indonesia, struktur dalam kolom dibuat dari besi dan beton. Keduanya adalah gabungan antara material yang tahan tarik dan tahan tekan. Jadi besi adalah material yang tahan tarik dan beton itu adalah material yang tahan tekan. Secara sederhana, gabungannya akan menjadi lebih baik ya. Kemudian gabungan kedua material ini memungkinkan kolom atau bagian struktur seperti stuk dan balok mampu menahan gaya tekan dan gaya tarik pada bangunan. Kalau kolomnya sudah ditentukan menggunakan bahan beton bertulang, maka sistem struktur yang lain saya sarankan untuk menggunakan bahan atau material yang serupa. Jadi jangan sampai misalnya kolomnya dari besi profil atau besi berat, baja berat, kemudian baloknya pakai balok beton bertulang, karena boleh saja tapi sistem perhitungan strukturnya akan berbeda, akan memerlukan sistem struktur yang lebih mendetail mengenai hal tersebut, dan itu bisa dilakukan dalam kondisi yang sangat penting sekali. Ada yang ingin dicapai dari banyaknya bahan bangunan yang digunakan pada sistem strukturnya, kecuali memang hanya untuk gaya-gayaan ya tidak saya rekomendasikan. Jika dilihat berdasarkan bentuk dan susunan penulangannya, jenis kolom itu terbagi menjadi 3, yaitu kolom segi 4 atau bujur sangkar dengan tulangan memanjang atau menyengkang. Lalu ada kolom bundar dengan tulangannya memanjang dan menyengkang dengan bentuk spiral. Jadi kalau bundar itu tulangannya spiral. Dan kemudian fungsi tulangan spiral ini memberi kemampuan kolom untuk menyerap deformasi yang besar sebelum runtuh, sehingga mampu mencegah terjadinya kehancuran seluruh bangunan. Kalau kolomnya bentuk bujur sangkar atau segi 4 atau bentuk yang lain, dia menggunakan tulangan yang normal, jadi pakai biasa aja dia memanjang dan menyengkang. Tapi kalau dia bundar itu harus bentuk tulangannya harus bentuk spiral. Kalau sama penyelesaiannya dengan kolom segi 4 atau bujur sangkar, akan ada kemungkinan itu kehancuran seluruh struktur bangunan karena bentuknya itu ya dia. Lalu yang ketiga itu adalah kolom komposit. Ini adalah gabungan antara beton dan profil baja sebagai pengganti tulangan di dalamnya. Jadi kolom komposit ini umum digunakan ketika kolom beton itu juga menggunakan profil baja berat di dalam tulangannya, bisa di dalam atau di luar. Berdasarkan jenisnya atau bentuknya, kolom itu dibagi menjadi 2, itu kolom utama dan kolom praktis. Kolom utama biasanya terpasang pada jarak 3,5 meter agar dimensi balok yang menopang tidak terlalu besar. Jadi ukuran ini digunakan dalam artian untuk menentukan dimensi balok. Kalau lebih dari ini, baloknya akan perlu balok yang lebih besar lagi, sehingga akan mengurangi fungsionalitas dari dalam ruangan. Kolom utama atau kolom struktur itu punya peran yang penting dalam menopang seluruh bagian bangunan secara vertikal. Ukuran kolom utama biasanya lebih besar, lebih panjang, dan dia karena bentuknya seperti itu, dia biasanya tersembunyi, tidak terlihat dari luar. Sedangkan ada kolom praktis yang bisa berjarak 3-4 meter atau di tengah-tengahnya itu ya. Ini jarak antar kolom praktis ya. Jadi jarak dia dengan kolom utama ya cuma 2 meter itu saja. Lalu rangka struktur dari kolom praktis ini biasanya berada di arah posisi vertikal untuk juga menopang beban dari balok. Kalau ada balok anak, alangkah baiknya ada kolom praktis misalnya. Fungsi kolom praktis ini menahan dinding dari gaya melintang agar tidak mudah rubuh.
Selain juga fungsi-fungsi yang lainnya, misalnya untuk penghubung antar ruang, ya, membentuk seperti itu ya, membentuk ruang sehingga perlu kolom praktis. Letak kolom praktis ini juga dapat tersembunyi di dalam dinding sehingga tidak terlihat dari luar. Dan berdasarkan kelangsingannya, kolom itu dibagi menjadi dua jenis. Jadi ada yang tersembunyi dan ada yang tidak. Jadi ada kolom pendek, itu adalah ketika tekuk tidak menjadi perhatian dalam merencanakan kolom karena pengaruhnya yang pendek, pengaruhnya yang cukup kecil. Lalu ada kolom langsing, di mana tekuknya itu perlu diperhitungkan dalam merencanakan kolom. Jadi kondisinya seperti ini, kolom yang tidak terlalu terpikirkan bentuk kelangsingannya, atau ada kolom langsing. Ketika kamu merencanakan untuk kolom-kolom langsing, kamu harus merencanakan, misalnya kamu merencanakan kolom langsing supaya tidak terlihat dari dinding gitu ya, tapi mesti hati-hati nanti pemilihan perhitungan strukturnya, karena takutnya nanti kolom-kolom langsing seperti ini kalau tidak diperhitungkan dengan cukup baik akan berpengaruh pada kekuatan dari struktur. Berikutnya adalah balok. Balok itu adalah didefinisikan sebagai bagian struktur sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom di lantai atas. Balok berfungsi sebagai rangka penguat horizontal bangunan untuk beban-bebannya. Jika gelagar balok bentangan sederhana, menahan beban mengakibatkan timbulnya momen lentur akibat deformasi di dalam balok tersebut. Jadi ada kemungkinan akan terjadi renggangan atau deformasi ya. Renggangan tersebut akan mengakibatkan tegangan yang harus ditahan oleh balok. Tegangan tekan di sebelah atas dan tegangan tarik di bagian bawah. Dan agar stabilitasnya terjamin, batang balok sebagai bagian sistem menahan lentur harus kuat untuk menahan tegangan tekan dan tarik. Karena tegangan baja di daerah tegangan tarik tersebut, secara teoritis balok itu disebut sebagai balok baja tarik saja. Jadi balok itu berbeda dengan kolom yang menerima tekan. Balok itu menerima tarik ya, gaya tarik dan gaya tekan secara bersamaan. Sehingga kalau kamu melihat di lapangan, penulangan pada balok itu berbeda di bagian sisi-sisi di dekat dengan kolom dengan bagian-bagian yang tidak ada kolom. Jadi bagian di tengah seperti ini biasanya posisi penulangannya berbeda dengan bagian yang dekat dengan kolom. Karena fungsinya berbeda. Yang dekat sini dia berfungsi untuk menahan gaya tarik, dan yang di bawah itu berfungsi untuk menahan gaya tekan. Kemudian sama seperti kolom, pada sistem balok juga ada beberapa pembagian balok. Jadi ada balok induk, itu adalah balok yang melintang tanpa tidak perlu menopang seluruh lebar bangunan pada kedua ujungnya, dan dia harus bertumpu pada kolom, yaitu bentangnya plus minus 3 meter. Kemudian ada balok anak, ini adalah balok yang kedua ujungnya bertumpu pada balok induk, digunakan untuk memperkecil petak lantai di setiap ruangan. Dan ada yang balok bagi, ini adalah balok yang kedua ujungnya bertumpu pada balok anak atau balok induk, atau pada salah satunya bertumpu pada balok anak atau balok induk. Digunakan untuk memperkecil petak-petak di setiap ruangan. Jadi ada balok induk yang bertumpu pada kolom, kemudian ada balok anak, lalu kalau diperlukan lagi ada balok bagi lagi di tengah-tengah balok induk. Jadi balok anak itu ada di tengah dari balok induk, tidak perlu dibagi dua, bisa saja dia sepertiga jaraknya antara balok induk satu dengan balok induk yang lain, ya tergantung juga posisi kolom praktis di bawahnya. Balok induk dibuat untuk menghubungkan antara dua kolom dan menyalurkan beban langsung ke kolom. Jadi ini adalah kolom-kolom struktur yang dimaksud. Sedangkan balok anak dibuat untuk menghubungkan antara dua balok induk dan membantu menyalurkan beban plat ke balok induk. Perbedaan lain adalah balok anak umumnya lebih kecil ukurannya dibandingkan balok induk, dan yang perlu diperhatikan itu adalah panjang balok anak tidak boleh lebih panjang dari bentangan balok induk yang terpendek. Contohnya adalah bentangan balok induk terpendek adalah 3 meter, maka bentangan balok anak tidak boleh lebih dari 3 meter. Ini adalah penentuan untuk perhitungan rumus perhitungan balok secara sederhana.
Jadi misalnya untuk tinggi balok itu tingginya misalnya adalah 1/12 jarak antar kolom struktur. Lebar balok itu setengah dari tinggi balok. Contoh, jarak atau bentang kolom strukturnya itu adalah 3 meter, maka tinggi baloknya 1/12 dikali 3 meter akan dapat 25 cm. Dan untuk baloknya adalah setengah dari tingginya yang sudah ditentukan 25 cm tadi, itu adalah 12,5. Umumnya menggunakan perhitungan sederhana seperti ini. Dimensi balok ditentukan berdasarkan hitungan beban yang ada di atasnya dan jarak antar kolom. Untuk bangunan rumah tinggal, secara sederhana, lebar baloknya disesuaikan dengan lebar dinding sehingga tidak ada yang menonjol keluar. Biasanya untuk bangunan berlantai 2, menggunakan sesederhana mencari bagaimana supaya lebar baloknya tidak menonjol keluar itu ya. Jadi supaya bisa tertutup rapi dengan dinding, terutama untuk bangunan rumah yang tidak menggunakan plafon. Lalu yang perlu diperhatikan lagi itu adalah lebar balok harus lebih kecil daripada tingginya, dan ini untuk mencegah lendutan pada permukaan balok. Cara perhitungan konstruksi, dimensi balok ditentukan dari jarak kolomnya. Sistem struktur yang berikutnya adalah plat lantai. Didefinisikan sebagai lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung atau adalah lantai tingkat. Plat lantai didukung oleh balok yang bertumpu pada kolom-kolom bangunan, dan dia adalah bagian elemen gedung yang berfungsi sebagai tempat berpijak, karena di atasnya dia itu baru diisiin keramik dan sebagainya. Perencanaan plat lantai tidak kalah penting dengan perencanaan balok, kolom, maupun fondasi. Plat lantai yang tidak direncanakan dengan baik bisa menyebabkan lendutan dan getaran saat ada beban yang bekerja. Perencanaan struktur itu tidak hanya sebenarnya merencanakan pada saat bangunan digunakan, tapi pada saat pelaksanaannya. Jadi pada saat konstruksi biasanya kan dibawa ke atas, molen bawa ke atas, atau pada saat pengecoran betonnya itu hanya bertumpu di satu sisi kan, supaya langsung cepat-cepat disebar ke tempat yang lain. Nah, kalau misalnya perencanaannya tidak cukup baik, bisa mengalami keruntuhan pada saat pelaksanaan konstruksi tersebut. Bagian konstruksi berikutnya adalah ring balok. Ring balok ini adalah struktur yang diletakkan di atas pasangan batu dan bata. Jadi fungsinya adalah sebagai tumpuan konstruksi. Jadi ujung di atas dari dinding ya, sebelum ketemu dengan atap, itu adalah ring balok. Jadi dia adalah tumpuan konstruksi atap dan pengikat pasangan dinding batu bata bagian atas agar tidak mudah runtuh. Sistem konstruksi yang lain yang juga ada, harusnya kalian kenal, itu adalah sistem yang namanya dinding geser atau shear wall. Ini adalah struktur balok cantilever tipis yang langsing tapi diletakkan secara vertikal untuk menahan gaya lateral. Dinding geser berbentuk persegi panjang, box core untuk tangga, untuk lift, dan shaft-shaft, bisa shaft ME dan sebagainya, itu biasanya pakai struktur namanya struktur dinding geser. Ya, jadi ini diletakkan di sekeliling lift, tangga atau shaft untuk menahan beban lateral, karena mereka kan bolong tuh ya, plat lantainya kan bolong itu untuk shaft, untuk lift dan tangga, sehingga pembolongan itu membutuhkan sistem struktur yang berbeda. Ini yang disebut sebagai dengan dinding geser. Dinding geser ini punya pondasi, posisinya berbeda dengan pondasi pada umumnya. Jadi kalau ada pondasi kemudian perlu shear wall dengan perhitungan tertentu, mungkin saja memerlukan pondasi yang khusus juga. Demikian materi saya kali ini mengenai sistem struktur atas daripada bangunan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi. Om Santi 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 Om.